Ya muslimun wa ya muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawati fa innahu qad fazal muttaqun wa qala rabbukum azza wa jal ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, kembali kita memulai mengaji di Masjid Raya ini. Mudah-mudahan menyambung kebaikan demi kebaikan setelah kita menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal wa kullu amin wa antum bikhair. Selamat hari raya dan mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah dan mengampuni dosa dan salah kita. Amin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang dalam hal ini kita selalu mengucapkan salam kepadanya. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di bawah benderanya, dalam barisannya, dan mudah-mudahan termasuk yang cepat masuk surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, selanjutnya menyambung pelajaran kita melalui kitab Adab Asy-Syafi'i wa Manaqibuh, Adab Asy-Syafi'i dan keutamaan dan kelebihannya. Alhamdulillah, terakhir pelajaran kita sampai pada sampai dengan mimpi seseorang yang melihat Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan beliau diwafatkan pada malam Jumat setelah salat Isya al-akhirah, salat Isya yang al-akhirah yang dilambatkan. Ba'da ma shallal maghrib, setelah beliau menunaikan salat maghrib akhiri yaumin min Rajab, pada hari terakhir bulan Rajab. Wa dafannahu yaumal jum'ah, dan kami kuburkan beliau pada hari Jumatnya. Di wafat malam Jumat, dikuburkan di hari Jumat. Mudah-mudahan sebagai tanda juga husnul khatimah. Ya, walaupun tidak semua yang wafat hari Jumat husnul khatimah, tapi kita harap karena dia orang taat dan saleh, maka dia diwafatkan pada hari Jumat, hari yang terbaik di antara hari-hari dalam sepekan. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan fara'aina hilala Sya'ban sanata 400, dan esoknya kami melihat hilal bulan Sya'ban, bulan Sya'ban tahun 204 Hijriah, tahun 204 Hijriah. Ma'asyil kiram dirahmati Allah, apa munasabahnya tahun wafat pula masuk dalam bab qaul Syafi'i fi talab. Artinya bahwa Imam Syafi'i yang senantiasa menganjurkan orang menuntut ilmu sampai detik terakhir hidupnya masih dalam ilmu, dan banyak atau hampir rata-rata para ulama berada dan wafat dalam keadaan mengajarkan ilmu. Imam Muslim misalnya wafat karena sedang membahas suatu masalah
ya, sampai tidak tidur semalaman. Dan sambil membahas, saudara perempuannya memberikannya setangkai korma, makan terus sampai terasa akhirnya itu yang membuat beliau kelebihan banyak makanan, mungkin karena gula banyak. Nah, jadi dan wafat pada malam itu. Imam As-Silafi misalnya malam Jumat juga, Kamis masih ngajar, selepas Isya setelah sholat subuh hari Jumatnya meninggal. Imam Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali rahimahullah ta'ala, di saat beliau akan meninggal dunia, atau Imam Abu Zur'ah mondonya, ketika mereka nak mentalqin, murid-muridnya segan. Ya segan karena apa, wibawa sih. Ya enggak mungkin awal mentalqin lagi kan. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka membawakan sanadnya hadis. Qala haddatstumuna, engkau telah menyampaikan hadis kepada kami, an fulan, dari fulan, dari Fadl ibn Dukain, an Muhammad ibn Ja'far, an Syu'bah ila Uthman bin Affan radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di situ dia membacakan hadisnya, man kana akhiru kalamihi sambung la ilaha illallah dakhalal jannah. Selesai dia baca hadis, dia menghembuskan nafas terakhir. Selesai dia baca hadis, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Dan masih banyak lagi kisah-kisah wafatnya para ulama wa radhiyallahu ta'ala anhum wa rahimahum. Kemudian kita lanjutkan, qala al-imam atau qala ar-rawi, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali ibn Abdul Aziz ibn Mardak An-Nisaburi, perawi kitab ini dari Imam Ibnu Abi Hatim. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad. Muhammad yaitu penulis, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Munzir, ibn Idris ibn Munzir Al-Hanzali, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim. Kita sudah baca sejarahnya kemarin. Kalau solat hampir tak pernah solat menjadi imam kecuali Abu Bakar. Ketika disuruh ngati Nabi, Aisyah bilang janganlah Rasulullah. Kenapa? Karena selalu menangis. Kalau lambut wanati nak, nah, dan bacaannya luar biasa indahnya. Bacaannya luar biasa indahnya. Bahkan para ulama menyebutkan kalau dari sisi kesalehannya dia lebih saleh dari ayah. Sampai orang mengatakan cuman karena ayahnya lebih terkenal, Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razian, sehingga agak tempi namanya. Jadi kalau ayah lah terkenal bono, payah nak longgak lagi. Kan ya. Makanya jen takut loleh anak awak lebih hebat pada awak. Jen takut loleh mui awak lebih hebat pada awak. Jen takut tempi. Nah, tempi gelombang dak. Mui awak nak kan dimpi awak dia. Dak kan dimpi awak dia. Senangnya begini, hebatnya murid dia yang selesai. Dan ketika hubungan terjaga dengan baik, murid pun akan tahu diri. Dan dia bisa contoh dek guru dan tu. Guru SD aja maju ABCD-nya, bertasawuf dia awak kan. Apalagi kalau dia mau ajar Quran, mau ajar hadis, mau ajar fikih, usul fikih pada kita. Cuman kadang-kadang hawa ni bahaya ni Pak Haji. Hawa ni kadang bahaya. Walaupun kita semua butuh pada hawa, dan buku pada kaum hawa.
Allah musta'an. Ya, semoga Allah berikan atau Allah haluskan hati kita, dan Allah haluskan atau Allah beri petunjuk kita dalam membimbing hawa dan nafsu kita. Bapak dan ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala sami'tu Aba Zur'ah. Saya mendengar Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ini adalah mamaknya. Ayahnya menikah je dia Abu Zur'ah. Ini sakawan berdua, tak ada dia gadi. Ancak loponge, makanya dinikahkan. Dari itu lahirlah Ibnu Abi Hatim. Dari keduanya lah dia belajar paling banyak, ayah dan pamannya. Bahkan semasa kecil selalu ikut rihlah menuntut ilmu bersama ayah dan pamannya. Sampai-sampai ketika rihlah menuntut ilmu ke Makkah dan Madinah di musim haji, mereka pergi haji. Pas sampai di Zulhulaifah, di miqat, nak ihram, mimpi anak Ibnu Abi Hatim, tentu mimpi naik pitau bang. Paham bangnya? Mimpi naik pitau bang. Dulu kan tak ada naik pitau bang mah. Mimpinya dia apa? Lupa saya istilah pondok awak dulu mah. Mimpi naik pitau bang. Ni Buya Godang itu dulu istilah. Siapa kali lah mimpi naik pitau bang, itu tak boleh ningin semayang lainnya. Apanya? Dia kenapa naik pitau bang? Ya, naik pesawat. Oh, dah habis pitau bang sana dah. Naik pesawat. Ini dah ada sih pitau bang? Ada dah habis. Lunti wajib solat bal. Maka gembira ayahnya luar biasa. Karena apa? Mau haji, inya balik. Berarti hajinya haji rukun. Tentunya ya jauh tinggal di Khurasan tadi Iran gini tu. Sudah itu pas nak haji, saya haji anak kenek sah, cuman belum rukun. Ketika mau ihram di Zulhulaifah Abir Ali, miqat ahli Madinah, maka inya mimpi menayak ditabang. Sabun ke ayah dah. Tak sekian nak gembira ayah. Apa sebab? Hajinya sudah haji rukun, bukan haji sunat lagi. Alhamdulillah. Jadi kalau lah rukun kan lah lopek kewajiban kan. Kalau tak alun lah. Nah, sama dengan anak-anak. Tapi kali 3 kali dia haji sampai kini alun haji rukun lah. Akhirnya lah payah ni haji pak. Sabun dia mahim bayu binyanya. Kalau ada piti yang bayu lo, kalau tak ada piti kini. Ayah paling uang pe ibu rialnya. Kalau kami dulu lah seribu material lah. Dia biasa haji apa nama backpacker no. Apa dia bahasa Inggris lo pada kamu kah? Haji bisa wak bola lapik lipik cek lapik ompuk dah atau lapik plastik. Atau kadang-kadang kan kau pak ya menota gantuk situ duduk dan lolok. Ya, makan makannya macam tadi dia pakai tinggai dia bola 2. Semalam untuk makan malam. Enggak. Ini situ orang porsi pak. Batigo mobil seporsi harap belum enggak habis gitu. Bagi yang enggak sekenek makan, menusukenek makan. Tapi kalau cenderung banyak makan minta kambuh je. Allahu Akbar. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi beliau sangat gembira ayahnya. Dia berkata, sami'tu Abu Zur'ah Ubaidullah bin Abdul Karim Abu Zur'ah Ar-Razi, salah seorang imam hadis, khususnya ilmu ilal hadis wal jarh ta'dil. Yaqul berkata, sami'tu kutub asy-Syafi'i min ar-Rabi'. Saya mendengarkan kitab asy-Syafi'i, kitab-kitab asy-Syafi'i dari riwayatnya Rabi'. Maksud mendengar di sini enggak nongon apa dia. Istilahnya dibacakan kepadanya dari awal sampai selesai. Ya. Rabi' ibn Sulaiman al-Muradi
salah satu perawi kitab Imam Asy-Syafi'i. Jadi kitab Imam Syafi'i diriwayatkan oleh Rabi' dan Ar-Razi atau Abu Zur'at Ar-Razi mendapatkan kesempatan berguru kepada murid Imam Asy-Syafi'i dan membaca kitab-kitabnya. Itulah istimewanya dulu orang belajar ilmu yang mengatur waktu. Pahamnya? Alun selesai, alun tamat lah. Kalau kini waqtu matur ilmu selesai waang labi waqtu. Kan ya? Itu dia. Sudah itu tidak, apalagi kini lah kuliah pakai makalah so dulu Ustaz. Kan ya? Dosen kadang-kadang lah bebas saja lah diskusi kalian mah 3 makalah 3 tatap muka menon rajin doh dosen non rajin menon tak rajin autonya dalam sekali. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alun selesai kitab, alun selesai ilmu alun selesai belajar. Kalau gini selesai tak selesai kitab yang penting waktu lebih hanya 16 SKS 16 tatap muka, masuk UTS, masuk UAS. Sudah itu ada lo pandai gele. Kalau dan level nasional sekali masuk etong 6 kali tatap muka kan ada juga. Menang kuliah tentu dari dunia. Iya, soalnya qada'nya wazu dan awak tiap pakan masuk. Ya, inya kodok tak masuk, tapi pas kuliah dahulunya sudah ujian berdawak lah. Apa coro dia punya? Awak masuk tahu? Inya kodok tak masuk, pas ujian dahulu inya berdawak lah. Sudah ujian buya, Allah buya lah, tak buya ada ustaz. Nah, dahulunya sudah ujian lah. Mungkin caranya sudah tadi. 6 makalah sekali masuk, dihitung 6 kali masuk. Maka bukan berilmu lah. Kuliah batini. Allah musta'an. Qala sami'tu khutbah Asy-Syafi'i min Rabi' ayyam Yahya bin Abdullah bin Bukair. Itu pada hari-hari masih hidupnya Yahya bin Abdullah bin Bukair. Yahya bin Abdullah bin Bukair adalah syekh min syuyukh Imam Muslim dan syekh daripada Syekh Imam Al-Bukhari dan murid daripada Imam Malik ibn Anas. Malik ibn Anas. Sanata 28 wa 200, yaitu tahun 228. Wa indama azamtu ala sama'i kutub Asy-Syafi'i bi'tu thawbaini daqiqaini kuntu hamaltuhuma liaqta'ahuma li nafsi. Ketika saya berazam nak mendengarkan kitab-kitab Asy-Syafi'i, kalau nak belajar kitab Asy-Syafi'i tentu di wali tu nya. Tak cendok kini langsung hafal jadi pagi-pagi gini. Yang belajar Sahih Bukhari wak dilakal majunya ada kitab kalian dah ada dosa. Tu baca langsung hafal. Macam Imam Daraqutni. Sekali dengar langsung hafal. Tu minggu depan tanya tak tahu lah. Tak tahu lah. Nah, dicatat di HP kau banyak virusnya. Kan ya? Mana sudah simpan. Kemudian ketika membuka, ini simpan di HP apa nomor file memori kan? Iya di file ya. Kasman buka file tu banyak, tu buka lain dulu. Akhirnya sejam waktu 3/4 jam untuk menengok non lain, 1/4 jam untuk nengok pelajaran. Ini tiba nengok pelajaran ngantuk. Tengok buka WA, cegak. Itu masalah penyakit. Allah musta'an. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa indama azamtu ala sami'i kutub Asy-Syafi'i bi'tu thawbaini daqiqaini kuntu hamaltuhuma liaqta'ahuma li nafsi fa bi'tuhuma. Saya terpaksa menjual 2 potong pakaian, bahan pakaian yang daqiqaini, yang halus, artinya jenis yang bagus. Ya, jenis yang bagus. Kuntu hamaltuhuma, saya bawa liaqta'ahuma li nafsi, untuk saya jadikan bahan pakaian saya nanti. Ya, dibawanya bahan nanti di mana mungkin dalam perjalanan tak tambah kui badan tambah-tambah nyawa dulu lama-lama jalan untuk ilmu. Kalamo. Kadang
pergi ke Mekah setahun, 2 tahun, sampai 4 tahun. Bahkan ada yang sampai 20 tahun nih. Contoh kisah Yahya bin Yahya Al-Laisi. Yahya bin Yahya Al-Laisi dalam kandungan 3 anak adalah pergi belajar ke Imam Malik ke Madinah. Lah bujang anak ndak je pulang. Lihat yang leyongnya. Dulu ke Madinahnya mak kan. Ni ke Madinah tapi tak tentu beritanya. Apa song-song yang kalau duit buang ku yang pulang. Sampai nak di Madinah bawa suji Imam Malik. Aja nak pulang dulu layan. Dan dulu belajar lah belajar tambah lo lombe. Macam itu orang situ. Oh iyalah 20 tahun situ. Tambah lo lah. Anak pun nak belajar. Akhirnya termasuklah keduanya perawi kitab Al-Muwatta, tapi rata-rata riwayat Ubaidullah dari ayahnya Yahya ibn Yahya Al-Laisi, dan subhanallah Allah jadikan pula riwayat keduanya yang paling terkenal dan paling masyhur. Mungkin karena keikhlasan tadi. Jadi terpaksa saya jual pakaian saya. Untuk apa? Untuk saya beli wa ataitul warraq, lalu saya berikan uang ini kepada al-warraq. Al-warraq kalimat daripada waraq. Waraq itu orang yang bekerja menggunakan kertas, namanya warraq. Maka dulu rental bahasa sekarang ya, tukang juru tulis. Juru tulis kitab-kitab. Dulu kan tidak ada mesin cetak. Sehingga semuanya ditulis tangan. Sehingga banyak pula profesi-profesi al-warraqin. Al-wiraq. Artinya profesi menyalin kitab-kitabnya para ulama dan para ilmuwan. Ane warraq itu contoh dulu jang kini sama je, ada non ngarati, ada non dah ngarati. Makanya kalau orang selalu memilih yang paham ilmunya. Ya kalau gini kan sebagian kan nya masukkan dalam program hadis tapi nya ndak ngerti hadis. Ndak ngerti hadis itu masalah fikih, ndak ngerti fikih. Aduh. Yang penting proyek penting kan menginput data. Di situlah pentingnya mereka membaca kitab itu kembali dengan guru-guru yang dulu membaca kepada penulisnya. Rabi' bin Sulaiman baca kitab dengan gurunya Asy-Syafi'i, kemudian yang lain mendengar pula dari Rabi' bin Sulaiman, dan seterusnya sehingga sampai kepada kita. Ma'asyal kiram dirahmati Allah. Dan ini ada athar yang sahih diriwayatkan pula oleh disebutkan juga oleh Imam Ibn Abi Hatim dalam Muqaddimah Al-Jarhi wa Ta'dil. Muqaddimah Al-Jarhi wa Ta'dil. Kemudian selanjutnya qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi. Qala anba'ana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn Al-Munzir Al-Handari ibn Abi Hatim, penulis kitab ini. Qala sami'tu abi, dia berkata saya mendengarkan ayahku. Aku mendengar ayahku berkata, yaqul qala li Ahmad ibn Salih. Ahmad ibn Salih berkata kepadaku. Ahmad ibn Salih adalah Al-Imam Al-Hafiz Abu Ja'far Ahmad ibn Salih At-Tabari thumma Al-Basri, salah satu ulama besar yang wafat pada tahun 248. Turidu an taktuba kutub Asy-Syafi'i? Ya, Ahmad bin Salih berkata kepada ayahnya Ibnu Abi Hatim ini, yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Turidu an taktuba kutub Asy-Syafi'i? Kamu ingin menulis kitab-kitab Asy-Syafi'i? Qultu na'am, saya jawab iya. La budda min an aktubah, saya mesti menulis kitab-kitab Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena kitab Asy-Syafi'i kalau bahasa sekarangnya adalah kitab bestseller, dicari orang. Nah, ulama-ulama yang kitab-kitabnya laku dan dicari orang hari ini, ya banyak kan? Misalnya orang cari kitab-kitab Syekh Al-Albani di hadis, ya, walaupun orang naik kakinya nak menjatuhkan Syekh Al-Albani di dunia ini, dia sendiri juga harus mengakui
Ya, ada yang merendahkan, banyak boleh merendahkan. Ini biasa merendahkan orang rendah, kan angku ke bawah deh. Orang tinggi kan tak ada mangku ke bawah dia. Biasa kalau menandang itu kan menandang anda. Yang tak punya kelebihan tu cek kekurangannya. Tapi kalau orang yang punya kelebihan, pasti dia tahu kelebihan orang yang punya kelebihan. Orang Arab bilang, la ya'riful fadla li zawil fadli illa zawil fadli. Takkan mungkin mengetahui kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali orang yang memang punya kelebihan juga. Kalau orang kau jawab cek kekurangan, pastinya dalam kekurangan. Contohlah awak cuma orang Arab, sabuk kadrun dia kan. Apa sebab? Nyuang lu bapiti awak bautang. Kan iya? Uang lu dapat nolong uang awak selalu minta tolong. Ketika ndak baik bong yuk akhirnya. Kan iya? Uang lu lah maju teknologinya, awak bocito je nak memajukan teknologi. Bawa cito nak memajukan teknologi. So that interconnecting antar instansi lah setu cito lah kan. Sampai kini kan alun je lah. Kamu masuk ke Arab Saudi 93, itu antar instansi sudah terhubung semuanya. Nah, pelanggaran lalu lintas tu mau urus masalah telpon di kantor Telkom, kalau ada tilang ya laju bono di jalan tol harusnya 120 babak 180. Awak bawa cerita etle kini ya iduk mati iduk kan ada iduk tahu kan nanti pokan kan lebih mati saudara ndak ada untuk nyombong iduk ini katanya uang tu tentulah nawu dari situ. Pai urusan ke imigrasi ternyata ada utang ayu alun bayu menunggak misalnya. Bayu dulu ayu tadi bo bisa urus visa pulang dan seterusnya sampai ke maskapai penerbangan. Takkan kalau tiket kalau tidak diselesaikan segala pelanggaran. Subhanallah. Awalan nak wujud itu. Boleh kan? Makanya tilang wad alu kalu dah. Untungnya tak tilang, alhamdulillah. Memang penyayang polisi kawal. Nah, kan ya? Alhamdulillah. Kadang-kadang dimaafkan juga dia di jalan genya. Kan ya? Salam wajahnya, apalah nak ukurannya. Memang baik-baik. Kan ya? Kan bisa damai genya sih. Ada berdamai. Anjir sahabis ya. Yang penting para banyak yang berbaik hati, alhamdulillah. Banyak yang berbaik hati, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Jadi orang yang tak punya kelebihan suka mencari kelemahan, tapi orang punya kelebihan paham siapa yang punya kelebihan. Makanya mereka katakan mesti saya tulis kitab Syafi'i. Padahal kalau kita lihat menilik dari sisi hadis, semua ulama hadis sepakat bahwa Imam Asy-Syafi'i di hadis jauh di bawah level Imam Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi, silakan baca untuk pelajari hadis. Masalahnya tingkatan Imam Syafi'i dalam bidang hadis itu jauh levelnya di bawah Imam Ahmad, jauh levelnya di bawah Imam Malik. Tapi zaman yang Jawa ya. Kalau ada lo nulis doa, nyawa siapa ngeninya? Ndak ada ya nak sabuit nang tanah. Jalir je. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Cuman kita kan sedang bicara Abu Hatim. Tapi karena dia tahu kelebihan orang, karena dia punya kelebihan, maka dia tahu kelebihan Imam Asy-Syafi'i. Oleh sebab itu saya mesti tulis kitabnya. Ndak awak canda kini lah. Inyolah kan ketutuli kitab. Dah yang den Imam hadis ni gua kanya. Dan Imam hadis. Inyolah kan ikut-ikut. Dahulu dan belajar punanya. Ndak ada cerita. Jadi kaum muslimin dan muslimat, inilah hebatnya orang-orang yang memang mengamalkan ilmu. Sebab ilmu itu kalau diamalkan tidak akan pernah bisa dijatuhkan oleh siapapun. Kan tadi saya katakan orang berapa banyak nak menjelekkan Syekh Al-Albani rahimahullah, tapi bisa jatuh nyogantung koko di hati.
Koko gantung itu. Dari sawah menjatuh. Akhirnya tetap bersinar. Walhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Nah, pas waktu sih. Azan dulu. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على الفلاح
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة الصلاة kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Ibnu Abi Hatim melanjutkan wa bi isnadihi amba'ana Abu Muhammad, dengan sanad yang sama. Amba'ana Abu Muhammad telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad Ibnu Abi Hatim qala hadatsana abi, telah menceritakan kepada kami bapakku. Qala, dia berkata hadatsani Yunus ibn Abdul A'la, telah bercerita kepada kami Yunus ibn Abdul A'la, yani Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi Abu Musa Al-Masri, salah seorang fuqaha Mesir dan juga ahli hadisnya, yang subhanallah yang meriwayatkan bagaimana beliau bermunazarah dengan Imam Asy-Syafi'i. Yang namanya berdebat itu kan tuh panas-panas biasa. Tapi subhanallah, keesokan harinya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melihat Yunus naik keledai, Imam Syafi'i mendatanginya, ya, sambil sambil membimbing keledai Yunus. Padahal sebenarnya Imam Syafi'i lebih senior, tapi begitulah tawadhu'nya, sambil menepuk kaki atau pahanya Yunus, dia katakan, ya Aba Musa, ala yahsunu bina an na'isha ikhwanan wa illam nattafiq fi mas'alah. Kenapa kita tidak tetap bersaudara? Ya, tetap bersaudara walaupun tak satu masalah pun yang kita sepakati. Anggaplah sudah masalah khilaf sodawak, nyangku wajib dan sunat, nyangku haramnya dan makruh, nyangku tak bolehnya dan boleh. Tak apa juga, selama dalam kerangka ilmu. Jangan kadek jahar tafsir bismillah pojak kan. Tak masalah dah. Ya antum bikin jahar, amalkan jahar. Antum amalkan sir, amalkan sir. Tapi ketika berdebat temo je lah rujin wang gila lah. Kau ndak sekali berdebat tu kalah, ndak ambo debat sudah itu lah. Sudah itu dalam mau bosok yang payah. Kau musliman, sekalipun tak satu masalah pun kita sepakati. Kau sacik bezonya kan? Sacik bezo jadi berpercahan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi antum ternyata ndak siap. Nah, orang-orang besar itu kenapa mereka besar? Karena mereka berjiwa besar. Insyaallah tak sepakat. Cuman ketika berdebat memang dua si rasa. Tak mungkin debat lah. Apa nyangku je lah tu tak debat nomor. Iya kan? Wajib gaji. Ayolah nyanya. Iko sunat. Iyalah tu tak debat nomor lah. Kalau debat doh memang bahasa abin apa dia bawa ngak bawa nonggon dah itu muka suit dulu kan, itu kan beliau tu debat dia tu nya. Tak pernah darun. Ini tak pernah darun. Lai, tu tak ada muzakarah tu. Sampai terlolok dia muzakarah. Saking pak angin dia debat sampai terlolok gitu ya. Allah musta'an. Ini kaum muslimin dan muslimat itu biasa. Cuman kadang-kadang kalau masukkan ke hati, dia debat dan dia solang dia pendapat dia ni. Sudah itu tak ada masuk sudah itu. Itu masalah. Kaum muslimin dan muslimat. Kawasan tak boleh solang. Maka Imam Syafi'i antisipasi itu. Ya Abu Musa, hal la yahsunu bina an na'isha ikhwanan walau lam nattafiq fi mas'alah. Kenapa kita tidak tetap bersaudara walaupun tak satu masalah pun yang kita bisa sepakati? Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala ma ra'ayna ahadan laqiya min as-saqami ma laqiya Syafi'i. Saya tak pernah melihat seseorang yang paling banyak didera oleh penyakitan, ya, lebih dari Syafi'i. Tentu maksud Yunus ini adalah di kalangan para ulama, maksudnya di kalangan para penuntut ilmu. Imam Syafi'i itu ternyata penyakitan.
Dalam riwayat lain Harmal ibn Yahya muridnya juga di Mesir menceritakan, ra'aitu Syafi'iyya fi masjidil fi jami' Masr. Saya melihat Asy-Syafi'i di masjid besar Mesir, Fustat, Masjid Amr bin al-As, yusalli wa basuratuhu tanzifu daman. Dia tetap solat berjamaah padahal wasirnya mengeluarkan darah. Ini kalau tidak bisa ditahan kan boleh. Nah, jadi awak kalau jen kan wasir lah, bakal dia sekali dia tidak pergi musajid dia apa itu, tak takut ikut berdarah gini kan, tidak, wasirnya. Makanya kaum muslimin orang yang bertelekan kepada Imam Asy-Syafi'i meninggalkan dengan mudah solat berjamaah dengan alasan mazhabnya mazhab Imam Asy-Syafi'i, memudah-mudahkan solat jamaah dengan alasan pendapat Imam Syafi'i hanya sunat muakkad, antum tak mengikuti imamnya. Antum tak mengikuti imamnya. Sama dengan orang yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi yang diperintahkan Nabi atau melanggar yang dilarang Nabi dengan alasan tidak haram. Ingat perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, kitab Risalah, pelajaran kita pekan yang lalu, bahwa meninggalkan perintah Nabi sekalipun tidak wajib, walaupun hanya hukumnya mubah, maka terhitung maksiat kepada Nabi. Ini perkataan Imam Syafi'i. Lalu ditanya oleh muridnya atau sahabatnya, kenapa maksiat padahal tidak berdosa? Maka kata Imam Syafi'i, maksiat itu bertingkat. Ada yang ada uqubahnya, sanksinya, dan ada maksiat yang tak ada sanksinya. Ya, masuk komandan awak, hormat gerak. Kalau hormat disenangi kan, jadi ya. Kalau enggak, secara hukum tidak ada sanksi. Kalau disanksi di komandan tuh kebijakan seorang. Secara hukum tidak ada, mesti hormat gerak. Atau bini pulang disambut atau ke pintu dah. Jam berapa pulang? Jam 3 pulang sambut ya kan. Secara hukum, kalau secara hukum tidak ada hukumannya. Tetapi kalau dibuat contoh itu deh, sayang. Apa? Ini payah nyebutnya. Jadi kaum muslimin dan muslim. Jadi ada perintah, bila perintah Allah dan Rasul, tapi dia bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau Nabi perintahkan, sekalipun tidak wajib, lalu sengaja kita tidak mengerjakan padahal kita sanggup, terhitung maksiat. Walaupun tidak ada sanksi. Sebab apa? Nabi pasti senang perintahnya dilakukan. Bukankah Nabi pernah marah ketika disuruh jemaah berbuka di perjalanan? Masih ingat hadisnya? Ya, awak sokkan pergi berapa orang nang? Jangan kau yang puasa joleh. Sebab musafir boleh tak puasa. Apalagi berapa? Wah, tak ada nak nomor. Bangi tak Nabi? Bangi Nabi tak? Bangi. Marah Nabi alaihissalam masuk ke kemah, nampak dia Salamah. Apa je bang? Siam atau? Ya, siam atau. Dan menyuwung sesuatu tidak diikut dan nak ngada. Salamah aja dia pintar kan? Pakai apa ininya? Abo susu, bo kalu minum dah pernah doa sama. Pasti diikut nek doa. Minum Nabi bismillah, minum sodoh. Itu aja kan. Subhan, kau untung punya bini cadia ya, bini berilmu. Tapi jangan tu berdebat. Nyado berilmu tak debat je dah ini. Antu dah bang ni masak dah wajib on tino dah ni. Ancelah pembantu lain juga kan. Tak mau kau masak nang tu lah suruh masak. Tak lo boleh lah. Tak mau nekan lah. Kan iya? Suruh tak masalah. Jen masak siko, sitannya masak masalah. Siko cik lolok je lah. Nya sabu adanya tugas isteri itu menurut Imam Malik cik melayani waktu lolok nya. Ajaklah lolok dah siko, sitan makan. Tak lo boleh. Ia tidak wajib. Misalnya menurut Imam Malik. Tapi bini Imam Malik masak tak? Lain. Contoh ikut ya. Imam Syafi'i tidak wajib ni, tapi tetap berjamaah. Jamaah. Anak pengikut Imam Syafi'i
lama harinya ndak jamaah batampang kan sunatnya nangnya jadi posong-posong jonan sunat itu masalahnya. Jadi di situ kadang-kadang kita tidak memahami imam seperti yang dia inginkan. Kenapa? Karena imam buat banyak bono. Imam fikih ke, imam akidah ikut, imam tasawuf ikut, imam tarekat ikut, imam ikut banyak imam. Makanya imam buat cik nang gadang yaitu Rasulullah sallallahu. Jadi jangan tanya je nang dulu siapa imam nang turunnya? Imam kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak bagi-bagi dah. Nya fikir dia Nabi jua. Sah? Iya tak? Fikir dia Nabi jua, hadis dia Nabi jua, akidah dia Nabi. Kau tasawuf? Hah? Kalau tak dia Nabi berarti jadi dia ni ambil oleh. Tapi kalau dia Nabi jua, ambil jadi Nabi tasawuf tu. Jelas ya? Kan tak di tasawuf sebulan, di fikir sebulan, di akidah sebulan. Memang Nabi tak pandai mojon si sodo tu? Tak, Nabi tak tahu fikir dah. Tak tahu hadis dah. Tak tahu tafsir dah. Makanya imam kita hanya satu, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya oh kalau elok dong. Mereka kalau kena tuntut lah siapa imam kaliannya? Jangan sabut lah dah seman dah azhar dah. Nyawa lah tak tuduh maju orang fanatik je. Ni tak tuduh masuk dah seman tu aja orang fanatik kenyo dia nya. Kalau salah ini nyo salah dan ini nombor tu. Apa nak nyebut itu bang? Kendak salah? Ada sunnah itu. Kenapa nak sabut itu? Dan sabut adalah bahawa dari Allah dan Rasul pasti betul. Apa awak tengok dalam suatu segala masalah tu? Contoh apa Allah? Contoh pun suara Allah sama suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah paling banyak menderita penyakit. Padakhaltu alaihi, lalu saya datang masuk ke rumahnya, faqala li. Lalu dia katakan, "Ya Abu Musa, wahai Abu Musa." Kunyah tadi Abu Musa ya. Naam. Iqra alayya ma ba'da al-20 wa 100 min surati Ali Imran. Tolong bacakan kepadaku ayat setelah ayat 120 dari surat Ali Imran. Ya. Setelah ayat 120 dari surat Ali Imran. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum musibatun yafrahu biha sampai dan seterusnya. Naam. Wa akhifal qiraah, tapi ringankan bacaannya. Ringankan bacaannya. Apa maksud ringankan bacaannya? Bacaannya jangan cepat-cepat. Jangan jar dan jangan pula bacaan yang lebih cepat daripada itu. Supaya bisa saya tadabburi. Supaya bisa ditadabburi. Dan ini Imam Syafi'i bukan dia tidak hafiz Quran, bukan tidak pandai baca Quran. Beliau di bulan Ramadan sampai khatam 2 kali sehari. Awaknya 2 kali Ramadan ni ya Allah. Susah. Ya sekali khatamnya siapa ya? Poya-poya. Jadi bagus juga ide kawan-kawan di musalla salat semalam satu juz. Nah, bagi yang rutin berarti sama dengan mengkhatam 1 juz dalam salat tarawih. Insyaallah Masjid Raya nyusul. Ya, insyaallah Masjid Raya nyusul. Ya kini bawa 2/3 juz 2 malam kan? 2 malam sepertiga juz semalam. Alhamdulillah. Yes ya? Nah masalah tak di Tanago ya, di hati. Banyak non tua lah 79 tahun dia. Tagap apa dah umur Islam boleh lah. Ini di hati. Ya, contoh beliau. Tak apa-apa je boleh. Nah. Tapi kalau hati amu. Tapi kalau hati tak amu ya. Saya tengok mana copek loyo mendukung anak, emak atau ayah? Ayah. Mana bahagia ayah berapa? Bahagia ayah lah. Tapi apa dia ayah non lama mendukung anak? Tidak di. Tidak di kaki, dah. Iya tirunya. Kalau dahulu ketika kalau ada HP, gila mati main jis kau juga kan? Tak HP mokok dah. Ya. Kalau gini lah main tangan mogang anak HP. Kadang sampai nyuang anak dah menengok HP dah kidung anak gini.
nyendak di hati dah. Makanya ada anekdot orang ayah gendong anak pakai otot, ya, amak gendong anak pakai hati. Maka kalau hati, karena hati mati, sah. Makanya Abu Thayyib Al-Muntanabbi dalam syair mengatakan, idza kanatin nufusu kibaran ta'ibat min muradihal ajsamu. Apabila jiwa-jiwa itu besar, maka jasad dibuat lelah oleh semangat mendapatkannya. Badan boleh lelah, tetapi hati bahagia. Dan ketahuilah, kalau hati bahagia, lelah pun hilang. Kan ya? Seponek-ponek tang mantau tu bang. Nampak senyumnya. Dia mah. Ya. Apa cakap pulang di serogak ke anaknya. Alasan? Ni anak minta. Alasan teragak ke anaknya. Iya jurunya. Nah. Biasanya cuma main biliar di pontuan kan. Sono ama anak tu dan kata-kata. Tapi tidak apa je nah. Nyebulio halal dengan. Nah, jadi kaum muslimin hilang deh lama, hilang ponek kan ya? Kan ya tak? Nah, alhamdulillah ditaskunu ilaiha. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi beliau ingin dibacakan ayat kepadanya sebagaimana Nabi dulu juga pernah dibacakan ayat kepadanya oleh sahabat, oleh Abdullah bin Mas'ud atau oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum ajma'in, sampai Nabi menitikkan air mata karena menghayati bacaan Al-Qur'anul Karim tadi. Nah, Imam Syafi'i ingin mendengarkan dari yang lain. Karena apa? Karena dia dalam kondisi sakit. Wa akhifal qira'ah wa la tuthqil. Ringankan bacaannya dan jangan engkau beratkan. Fa qara'tu alaihi. Lalu saya bacakan. Falamma aradtul qiyam, tatkala saya hendak bangkit dari tempat itu dan permisi, qala la taghful anni, jangan kau lupakan saya, fa inni makruh, sebab saya dalam kondisi menderita. Nah, qala Yunus bin Abdullah mengatakan, ana Syafi'i fi qira'ati ma ba'da al-20 wa 100. Imam Asy-Syafi'i bermaksud dengan bacaanku ayat setelah 120, malakiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu au nahwah, yaitu tentang apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi Nabi dan para sahabatnya dalam memperjuangkan Islam, dari kaum munafikin, dari kaum kafirin, dari kaum musyrikin. Ya, di antara sifat munafik itu intamsaskum hasanatun tasu'kum, kalau kamu dapat kebaikan mereka meriang. Ya, kalau umat Islam menang mereka manyang-manyang. Wa in tusibikum sayyi'atun yafrahu biha, kalau sempat umat Islam mengalami musibah mereka tepuk tangan. Itu tak sakit hati waris. Ya, alun dia sakit kalau dapat musibah, sudah itu sakit kono langgar anggalang tu tiangnya kan, ya tu tiangnya. Dan tak gawa bini juangnya, awaklah tulis sedang masalah di rumah tangga, sudah itu dapat loleh tu tiangnya. Awak tak pi tiba bini itu tiang kata sanang yang bini nya. Harusnya dalam kondisi seperti itu, apa masalah itulah. Kalau 3 bulan tak dapat boleh boy lah di bini, tak elok senyum kat dan lecunya kan. Anda apa dah? Jawab boy kau rumah banyak boy. Kalau nak sampai dengan channel Anton, kau maluan orang nakin tiba ke mana nomor rekening. Kan tak bayar banyak. Kalau uang kayu kan tak bayar dono dia 3 plastik tu dah. Kan ya? Kecuali wak musikin samanya nya. Cuman bini lagi galak je. Itu lain hal. Asyik makanya tak kadun kau nak lebih musikin ke awak dak lapik cara dah. Tapi setidaknya jen cuma endek kan. Kadang-kadang dengan dong musibah wang lebih kadang ingan lo musibah wang. Kan ada kisah walaupun di apa namanya diperselisihkan kesahihannya ketika seorang sahabat nak mengadukan istrinya ke Amirul Mukminin Umar. Tu ngato bini rumah kan dia? Tu assalamualaikum.
ngagan lo sandalam lobby lo nih. Akhirnya peji lah. Sang presidennya cuma kau kena tekote apa lagi? Apa lagi dia? Aji tengok musibah Umar cuma itu hilang loh, boekmu musibahnya kan ya. Sama makanya kita perlu membaca sejarah-sejarah orang yang sukses menghadapi kesulitan. Makanya kan sahabat ketika dan baca kitab berani gagal 3 kali tak salah khatam dan kalau tak salah khatam 3 kali. Ketika gagal dalam suatu masalah agak ingat seketik. Apa sebab terkadang si fulan dulu 8 kali gagal dan boleh mau. Ya. Boleh mau kali mau. Ada sampai 9 kali, baru berhasil kali ke-10. Ada kawan, ya nak kuliah ke luar negeri, tes 2 kali, tak mau ikut lah. Sama ikut si bulan 6 kali tes baru temu. 6 kali, baru temu. Sudah itu salah saya doktor dari luar negeri di Madinah. Ikut sekali tak mau ikut. Ikut aja tau, tak bayu gitu. Ikut terus. Nah, jadi ketika kita melihat musibah orang, maka Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau menghadapi musibah, belum lagi nanti akan disebutkan insyaallah taala, belum lagi tekanan-tekanan dari orang-orang yang memusuhi dakwah beliau. Karena Imam Syafi'i bukan tidak dimusuhi, dia bukan tidak dimusuhi. Orang-orang yang semodel sekarang yang ngaku-ngaku ikut Imam Syafi'i tapi dan pikir saja, orang-orang seperti itu dulu memusuhi Imam Syafi'i. Ahlul kalam memusuhinya, Mu'tazilah memusuhinya, kaum sufi memusuhi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, cuman gini tuh ya, bisa lah dia makan bawa kawan sufi je pikir Syafi'i, bisa lah ahlul kalam bakawan je mazhab Syafi'i. Kalau tahu mereka hakikat Syafi'i rahimahullah, maka mereka mungkin tak mau berimamkan pada Imam Syafi'i. Cuman karena masyarakat sudah banyak menganut pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah, ada yang caklah dipikir wak temonya akidah ndak. Nah, sudah itu asabun tu ndak pandai Imam Syafi'i akidah. Oh, lesannya tapi ndak, memang ndak spesialisasinya roh. Sudah itu asabun ndak mungkin ndak spesialisasi sebab orang dulu belajar akidah, dulu baru belajar fikih. Oh, lainnya cuman akidahnya sama Jawa. Tu non dinisbatkan oleh Syafi'i dicoba untuk mendaib-daibkan gaya. Maksudnya itu tidak sahih dari Imam Syafi'i. Yang sahih adalah Imam Syafi'i berkeyakinan Allah berada di mana? Allah tidak bertangan, Allah tidak berwajah dan sebagainya. Akhirnya dicoba untuk menafikan dulu Syafi'i, seolah-olah Imam Syafi'i akidahnya Jawa. Allah musta'an. Tapi kita cukup sampai di sini. Jadi dengan baca ayat-ayat tadi, Nabi saja dapat cobaan, apalagi kita mesti dapat cobaan. Akhirnya terasa ringan. Nabi juga diberikan Allah cerita atau disebutkan kepada kisah-kisah dari Nabi sebelumnya untuk menguatkan beliau juga, untuk menguatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadza wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna Ramadan. Allahumma taqabbal minna Ramadan. Allahumma tasallam minna mutaqabbalah. Allahumma a'id alaina Ramadan awaman adidah wa azminatan madidah bi salamatin wa iman wa afiyatin wal aman. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.